Keluarga Allah yang terkasih, yang dikasih Tuhan, kita bersyukur dapat beribadah pada malam hari ini dalam kebaktian keluarga YKB Media Ministry melalui channel YouTube YKB TV. Ada banyak kisah pengalaman dalam hidup kita, suka dan duka itu saling bersisian. Dalam kelemahan dan keterbatasan kita bersyukur kepada Allah karena kita dikasihinya. Bagi Allah, semua manusia berharga di matanya. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Mari kita memuji kebesaran Tuhan, kasih dan kesetiaan Allah bagi kita. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Kasih setiamu ya Tuhan bagi kami, selalu kami boleh alami, kami boleh rasakan. Sepanjang hari ini kami boleh disertai, dipelihara dalam seluruh aktivitas, kerja, pergulatan dan juga ada banyak kegembiraan yang kami alami. Kami bersama-sama mau beribadah dalam kebaktian keluarga ini. Bapa kiranya boleh pimpin dan bimbing kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ada begitu banyak kategori yang dibangun, yang dibentuk oleh manusia untuk mengatakan bahwa kita ini bernilai dan berharga. Berdasarkan mungkin warna kulit, prestasi, pencapaian, standar kebaikan, atau moral tertentu. Akibatnya, tidak jarang kita akan mengambil jarak, bahkan memandang kecil dan rendah orang-orang yang dianggap tidak sesuai dengan kategori tersebut. Rasul Paulus mengalami anugerah Allah yang begitu besar kepadanya sekalipun ia pernah menjadi penganiaya dan seorang yang ganas. Dalam 1 Timotius 1 ayat 16 dituliskan, namun justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Mari kita memuji Tuhan. Mazmur 14. Ya datanglah dari Sion, keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub kan bersorak, Israel bersuka cita. Ya datanglah dari Sion, keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub kan bersorak, Israel bersuka cita.
dan jijik perbuatannya, tak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga pada umat manusia untuk melihat adakah yang berakal budi dan mencari Allah. Ya, datanglah dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub kan bersorak, Israel bersukacita. Semua mereka telah bejat dan menyeleweng, dan tidak ada dari mereka seorang pun berbuat baik. Tak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Ya, datanglah dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub kan bersorak, Israel bersukacita. Di sana mereka kan ditimpa kejutan dahsyat, karena Allah menyertai angkatan orang-orang benar. Kau dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub kan bersorak, Israel bersukacita. Mari bersama kita memohon pertolongan Roh Kudus kala firman akan diwartakan bagi kita. Mari berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami ingin membaca bagian dari Alkitab dan hendak merenungkan firman Tuhan. Bapa, kiranya bimbing kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu Ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya? Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham
Dan jika ia kehilangan 1 dirham tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang berdosa yang bertobat. Keluarga Allah yang dicintai, yang dikasih Tuhan. Mungkin ada di antara keluarga Allah ataupun juga kawan-kawan di sini yang pernah menonton film Hidden Figures. Tayang di Netflix. Film yang diangkat dari buku bertajuk Hidden Figures, The American Dream and the Untold Story of the Black Woman Who Helped Win the Space Race. Film tersebut mengisahkan 3 perempuan staf NASA di tahun 1961. Ketika Amerika Serikat berada dalam persaingan sengit perang dingin dengan Uni Soviet, termasuk dalam bidang aeronautika. Selain itu, Amerika Serikat masih menerapkan hukum Jim Crow yang memisahkan warna kulit putih dan juga kulit berwarna. Pemisahan itu bukan hanya dari fasilitas umum, bahkan toilet dan termos kopi juga dipisahkan. Perempuan kulit hitam ini ketika di sela bekerja, lalu kemudian ingin ke toilet, dia harus pergi keluar gedung yang jaraknya 800 meter. Bahkan dia pernah hujan-hujanan, ya, karena memang pada saat itu hujan, dia lari ke toilet dan kembali masuk ke dalam ruang kerja dengan kuyup. Dia tidak boleh memakai sepeda ke toilet untuk sekedar buang air. Dia begitu marah karena ketika dia sampai di ruang kerja, bosnya lalu kemudian mencari kok dia belum kembali dari toilet dan datang dengan kuyup. Dan dia begitu sangat marah dan dia mengatakan, "Saya bekerja sama dengan yang lain, siang dan malam bahkan bekerja seperti anjing. Bahkan minum kopi dari panci yang tidak pernah juga kalian sentuh." Mungkin ada yang berpikir, itu kan cuma film ya. Enggak, kita masih ingat juga tahun 2012 muncul gerakan Black Lives Matter sebagai respons terhadap kematian Trayvon Martin, seorang remaja kulit hitam yang ditembak mati oleh seorang warga sipil bernama George Zimmerman di Florida. Dan pada 25 Mei 2020, saat itu lagi COVID ya, sedang COVID, kita masih ingat juga ada gerakan terpicu dari seorang yang bernama George Floyd yang tewas setelah petugas polisi menekan lehernya dengan lutut saat Floyd ditahan di polisi. Dan bahkan Floyd sudah berulang-ulang mengatakan, "I can't breathe." Peristiwa itu memicu protes massal di seluruh Amerika Serikat, bahkan di seluruh dunia. Diskriminasi dalam berbagai bentuk bahkan masih terjadi di sekitar kita. Berbasis ras, agama, gender, kelas sosial, juga pada mereka yang didiskriminasi karena dianggap berdosa. Kalau ditanya sejak kapan terjadi diskriminasi, persisnya saya tidak tahu. Abad berapa, tahun berapa. Tetapi Alkitab yang tadi kita baca juga mencatat pada zaman Yesus juga terjadi diskriminasi pada orang-orang yang dianggap telah melanggar hukum Taurat. Kisah yang diceritakan pada Lukas 15 ayat 1-10 bermula dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat mempersoalkan mengapa Yesus makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Pemungut cukai seringkali dianggap rendah sebagai orang yang mengumpulkan pendapatan atas nama kekaisaran Romawi. Dan bagi banyak orang, para pemungut cukai ini mewakili orang-orang yang secara moral dianggap berkompromi dan berpihak dengan para penindas bangsa Yahudi. Orang-orang berdosa adalah istilah yang merujuk pada orang-orang yang tidak termasuk di antara pengikut hukum Taurat, tidak memenuhi hukum kekudusan seperti yang ditentukan oleh hukum Taurat. Termasuk di antaranya pemungut cukai, yang sakit kusta, buta, orang lumpuh, pelacur, ya.
Dan tentu para pemungut cukai termasuk di dalamnya. Tindakan Yesus makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa itu mendatangkan gerutuan. Sungut-sungut. Apa yang dilakukan oleh Yesus ini seolah menjadi skandal. Bukankah dalam Mazmur 1 ayat 1 dituliskan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajaran orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Yesus makan bersama dengan mereka. Dalam kisah yang pertama, karena ada 2 bacaan, 2 perikop, Yesus meminta para pendengar mempertimbangkan. Jadi ketika Yesus tahu bahwa mereka menggerutu dan Yesus merespons gerutuan itu dengan mengatakan, siapa di antara mereka sebagai seorang gembala dengan 100 ekor domba akan meninggalkan 99 ekor domba demi menemukan satu yang tersesat. Kalau kita mungkin milih ya udahlah satu hilang, yang penting 99 tetap. Mungkin jika gembala menggembalakan domba itu adalah kepunyaannya, hilang satu ya nggak apa-apa. Berbeda urusannya jika penggembala domba menggembalakan domba yang bukan miliknya. Hilang satu itu persoalan besar. Dia harus cari sungguh-sungguh. Sebab dia harus mempertanggungjawabkan kepada sang pemilik. Bagaimanapun situasinya, dalam perumpamaan ini hendak menegaskan bahwa Yesus adalah sosok gembala yang berbeda dari sosok gembala yang lain. Yeskiel 34 ayat 11-16 ataupun Mazmur 23 tentang gembala yang baik. Secara khusus Yeskiel 34 ayat 11-16 menuliskan, sebab beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung Israel yang tinggi disitulah tempat penggembalaannya. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Injil Lukas melalui perumpamaan ini hendak menggambarkan bahwa Yesus sebagai pribadi yang tidak mau beristirahat ketika ada seekor domba saja yang tersesat dari kawanannya. Dan lebih dari itu, Allah bersuka cita karena domba yang tersesat itu ditemukan. Gembala dalam perumpamaan ini mengundang sahabat dan tetangganya berbagi sukacita. Yesus hendak mengajak para pemimpin agama untuk beralih. Yuk, dari sikap kamu menggerutu, justru seharusnya kamu bersuka cita karena yang terhilang ini ditemukan. Perikop yang kedua tentang perumpamaan tentang dirham yang hilang. Kisah kedua serupa, walau tetap ada perbedaannya. Dalam Lukas 15 ayat 8, perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan 1 dirham, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat. Perempuan yang digambarkan dalam kisah ini mewakili perempuan yang hidupnya sederhana. 1 dirham saja yang hilang begitu sangat berharga. Ia memiliki 10 dirham, koin perak yang setara dengan upah sekitar 10 hari kerja untuk seorang pekerja biasa. Apa yang dilakukan perempuan ini? Mencarinya, menyalakan pelita. Ya, bayangkan, perhatikan, menyalakan pelita bukan menyalakan saklar ya, cetlek bukan. Tapi menyalakan pelita. Artinya memastikan minyak diisi ulang dalam lampu agar pelita itu tetap menyala. Dan menyapu rumah itu. Mengingat kondisi kering dunia Mediterania, tindakan menyapu apa yang mungkin adalah kondisi cukup berdebu kan. Ya, jadi bisa bayangkan dia harus pastikan minyak itu terisi dalam pelita supaya menyala dan dia harus menyapu karena kotor, berdebu. Pada ayat 8 ini hendak mau dikatakan adalah kegigihan. Kegigihan perempuan yang mencari dengan cermat saksama sampai ia menemukannya. 1 saja. Dia cari dengan cermat, dia cari dengan seksama, dengan pelita, dan di antara debu.
Yesus menggambarkan komitmennya menyambut orang-orang yang terhilang seperti perempuan yang gigih ini. Mencari tiada henti dirham yang hilang itu. Namun ada yang mengejutkan dalam perumpamaan ini ketika perempuan itu menemukan uang 1 dirham. Dirham itu yang memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangganya. Mengatakan bersukacitalah bersama aku sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang. Kalau kita baca perumpamaan, ya elah temukan 1 aja, ajak semua foya-foya begitu. Tapi yang mau dikatakan bukan itu. Yang mau dikatakan adalah betapa Allah adalah Allah yang merayakan ditemukannya kembali mereka yang hilang, mereka yang terhilang. Melalui kedua perumpamaan ini Yesus ingin mengatakan bahwa orang yang dianggap berdosa, rendah, tidak berharga di mata orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang berharga di mata Allah sebab Allah begitu mengasihi mereka. Tindakan memandang kecil rendah sesama muncul, kenapa? Karena merasa diri mungkin paling berharga, paling benar daripada orang lain. Dan tindakan memandang sesama lebih rendah dapat menuntun kita pada tindakan mendiskriminasi orang, mendiskriminasi sesama. Rasul Paulus bersaksi dalam 1 Timotius 1 ayat 13, sekalipun aku tadinya seorang penghujat, penganiaya dan orang yang ganas. Ya, jadi Paulus tidak lupa siapa dirinya. Sekalipun dia sudah bertobat, dia tidak lupa siapa dirinya. Justru karena dia tidak lupa siapa dirinya. Karena itu dia ingat betapa dia dikasihi oleh Tuhan. Paulus tidak lupa siapa dirinya, tetapi yang ia lihat lebih jauh daripada pengalaman masa lalunya. Dan ayat selanjutnya, namun aku telah dikasihaninya. Malah anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dalam kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 16 dari 1 Timotius, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Keluarga Allah, pada saat ini, siapakah menurut saya, menurut saudara semua, yang dianggap sebagai pemungut cukai, orang berdosa, orang yang terhilang itu? Siapa mereka? Allah mengampuni saya dan saudara. Menerima saya dan saudara, menerima para pemungut cukai dan orang berdosa dalam satu meja perjamuan makan yang sama. Kita diundang tidak memandang kecil dan rendah sesama kita, bahkan menolak mereka. Yang dikelompokkan oleh dunia sebagai yang kecil, rendah, bahkan bisa saja hina. Namun di mata Allah, tidak ada yang hina dan rendah. Sebab kita adalah miliknya yang berharga. Pribadi-pribadi yang berharga bagi Tuhan. Amin. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 081281889191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Tidak ada satupun dari kami yang hina, yang kecil, yang rendah bagi Tuhan. Kami semua disambut oleh Tuhan karena kami adalah milik Tuhan yang begitu berharga. Bahkan Kau tidak mengizinkan, tidak menghendaki kami lenyap, ditelan oleh murka karena dosa. Engkau berkorban bagi kami dan memenangkan kami. Karena itu ya Tuhan, Engkau yang tidak pernah berhenti, Engkau yang tidak pernah lelah, Engkau yang demikian gigih dan giat mencari kami, menuntun kami. Tolong kami dalam segala kelemahan keterbatasan kami, belajar sedikit demi sedikit dari Sang Gembala kami yang agung yaitu Yesus Kristus. Yang mau terus tekun mendoakan, mencari mereka yang terhilang dan membawa mereka kembali dan mengalami terang Tuhan. Dan betapa berbahagianya kami, bahkan surga pun merayakan ketika menemukan kembali mereka yang hilang, berjumpa, mengalami
kemuliaan, kebesaran, dan kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi setiap keluarga yang bergumul, bergulat dalam relasi, dalam pekerjaan mereka. Bapa kiranya bimbing kami, kuatkan kami dalam pekerjaan yang Tuhan titipkan. Betapapun tidak mudah menjalankan berbagai macam tugas tanggung jawab, terlebih di era ini. Tapi ajar kami untuk mensyukurinya sehingga kami mengerjakannya sungguh dengan tekun. Sebagai orang tua kami juga boleh mengajar dalam teladan, yaitu mengasihi, mengampuni, dan juga memiliki integritas. Kami mohon kepadamu berdoa untuk orang-orang muda, biarlah mereka juga boleh terus merasakan perlindungan dan pertolongan Tuhan dalam berbagai macam hal yang ingin mereka cari, yang ingin mereka bangun, yang ingin mereka capai. Sehingga betapapun begitu besar keinginan mereka, tapi mereka sungguh dapat boleh melihat Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Domba yang hilang dan dirham yang hilang mewakili orang-orang yang dianggap kecil dan rendah dalam pandangan dunia. Tetapi begitu berharga bagi Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa tidak ada satu pun yang terlalu kecil atau tidak berarti untuk dicintai dan disambut olehnya. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Ku tak mau lebih lama dalam jurang, ku panjat dindingnya terjal. Dunia yang kan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kita berdiri. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih
kita bersaat teduh. Silakan. Terima kasih. dan